Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Semoga teman-teman semuanya, teman-teman subscribe yang dimana saja, khususnya yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani rohani sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan sukses selalu. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan, bahwa di hadapan saya ini ada motor B tahun 2016 ya, Beat FI SP. Jadi rencananya saya akan membongkar CVT ya, bagian CVT bagian depan ini. Rencananya saya akan bongkar dan saya cek, karena memang sebelumnya saya belum pernah membongkar ini dari semenjak membeli. Untuk akselerasinya memang cukup lumayan, cuman ada sedikit suara yang kletek-kletek ya, terutama di bagian di sini, di bagian CVT. Jadi rencananya saya akan lihat di bagian roller ya. Biasanya yang suara kletek-kletek di bagian roller. Nah untuk itu, untuk memastikan kerusakannya apa saja, silakan teman-teman semuanya saksikan video ini sampai tuntas, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, komen dan share kepada teman-teman semuanya, dan kita langsung saja ke tutorialnya. Ya baik, siapkan kunci yang berukuran 8 ya, ukuran kunci 8, kunci T. Jadi baut ini yang akan kita bongkar ya. Sudah ya. Jadi yang keras ini tadi bagian sini, karena ini sudah lama sehingga berkarat, hingga pas dibuka ini agak sulit ya. Jadi dalamannya seperti ini teman-teman. Untuk bloknya ya, blok CVT-nya. Jadi ini juga untuk pakinya ada sebagian yang masih ada yang sudah hilang. Jadi seharusnya untuk packingnya ini juga harus dipasang ya. Kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi disarankan tujuannya untuk packing ini supaya kotoran atau debu tidak masuk ke bagian celah ini, sehingga bagian ini akan kelihatannya bersih terus. Dan ini kelihatannya udah kotor, dan ini harus dibersihkan. Jadi seperti ini. Nah kembali lagi teman-teman, untuk bautnya ukurannya sama ya. Nah ini untuk baut ukurannya sama, kecuali yang bagian tengah. Yang bagian ini ukurannya agak panjang satu. Jadi kalau yang ini ukurannya sama, jadi meski ketukar juga nggak jadi masalah. Jadi untuk ukuran termasuk panjangnya ya, kelihatan itu tidak ada perbedaan, kecuali untuk baut jak ini yang bagian tengah. Oke, baik, kita cek bagian sininya teman-teman. Nah untuk bagian sini alhamdulillah masih bagus, kelihatannya masih normal. Cuman ada sedikit ya teman-teman, bisa dilihat. Nah bagian sini teman-teman ya. Nah ini kelihatannya ada bekas gesekan ya, antara karet ini mungkin kena ke sini. Nah ini ada sedikit gesekan. Ini seharusnya jangan sampai dibiarkan. Biasanya kalau tanda yang seperti ini menandakan
bahwa karet ini sudah mulai kendur ya. Kalau kita lihat di sini agak ada sedikit retakan-retakan yang kelihatannya sudah ini ya teman-teman, sudah renggang parah. Ini cirinya berarti sudah waktunya barangkali diganti ya dengan yang baru. Dan hari ini kebetulan saya belum sempat beli karet ininya, barangkali nanti akan saya pasang. Cuman untuk sekarang ini hanya pengecekan bagian roller termasuk bagian kampas gandanya apakah masih bagus apa tidak ya. Jadi saksikan terus para teman-teman semuanya. Oke, untuk membuka puli, nah ini bagian sini kita menggunakan alat tracker seperti ini ya. Caranya seperti ini. Jadi kita membukanya itu berarti kalau sebelah sini ngencengin, sebelah sini berarti membuka. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi agak dikit panjang, mau ke bawah juga aman. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini dalamannya ya teman-teman. Mangkukannya kelihatannya masih bagus, masih tebal. Jadi ada sedikit emang goresan, wajar menurut saya. Nah, ini harus dibersihkan. Biasanya motor keredek di tarikan awal itu penyebabnya itu bisa dari kampas ganda akibat ada debu yang seperti ini ya teman-teman, yang masuk ke sini sehingga daya cengkeramannya itu jadi kurang, jadi kayak meleset lah gitu, sehingga pas angkat badan kredek-kredek gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita buka dulu bagian ininya ya. Caranya ditarik seperti ini, baru ini bisa dilepas. Nah, ini yang namanya kampas ganda teman-teman, atau bisa disebut kampas kopling. Karena untuk motor matic itu menggunakan kampas kopling kering ya, beda dengan motor 4 tak yang lain seperti motor Supra X 125 atau motor-motor yang lain yang menggunakan kampas kopling basah, kalau ini kering. Jadi bisa dilihat teman-teman, ini untuk kampas koplingnya masih bagus, ini juga sama masih bagus ya. Jadi tiga-tiganya ini masih bagus, artinya masih layak digunakan. Nah, ini yang harus diperhatikan buat teman-teman semuanya, agar CVT ini awet dan tidak cepat rusak. Diusahakan bagian sini harus ditambah grease atau istilah namanya gemuk ya. Jadi ada gemuk khusus untuk CVT. Jadi nanti grease-nya itu dimasukin ke sini, karena di sini ada lubang ya, ada celah. Jadi kita taruh di sini supaya nanti bearing yang ada di dalam sini bisa kelihatan ya, ini bearingnya, supaya basah terus ya kena grease tadi, sehingga akan awet, terutama ke bearing yang bagian sini. Soalnya ini kerjanya sangat keras sekali ya. Jadi kalau ini sudah kena lahar yang ada di sini, biasanya ketika dimasukkan ke sini ada suara mendengung atau gimana ya, mendengung ya, atau ngahiung lah gitu ya. Jadi suka ada kedengaran suara serut ya. Nah, ini biasanya bearingnya itu menandakan sudah aus dan harus diganti.
Jadi untuk membongkarnya tidak sulit sebetulnya. Jadi bisa didorong dari sini nanti. Tapi kalau ini masih bagus, jadi hanya untuk penambahan ini saja ya, penambahan grease-nya saja. Oke teman-teman, untuk yang ini masih bagus, berarti ini juga sudah artinya masih layak digunakan, masih bagus. Nah untuk selanjutnya kita akan cek bagian rollernya, sekaligus dengan karetnya nanti kita akan buka. Nah untuk membuka ini juga sama menggunakan kunci tracker. Jadi ini multi ya, bisa digunakan untuk depan maupun belakang. Nah ini untuk tracker ini ada yang kecil ya, ada juga yang besar. Kalau yang besar bisa digunakan untuk ini, kalau yang kecil ini ada bagian sini ya, ada lubang ini 2. Jadi caranya seperti ini. Ini agak dikit seret, harusnya nggak seret nih. Jadi di sini ada geriginya untuk kickstarter manual ya, yang arah ke blok SPT ya. Ini juga kelihatannya masih bagus kan, cuman memang agak sedikit ada celah bagian sini ya. Nah ini juga kalau pingin normal harus diganti, tapi ini masih layak digunakan teman-teman. Nah ini tadi untuk posisi karetnya jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita pasang jangan dibalik seperti ini, jadi diarahkan hurufnya itu ke sebelah depan. Nah di sini kelihatannya sudah renggang. Ini sudah kelihatannya parah teman-teman. Oke, kita buka. Ada ringnya. Ini kebetulan cuacanya hujan teman-teman, jadi mohon maaf, jadi barusan saya jeda dulu. Yuk pindahkan dulu. Kita lihat bagian rollernya. Ternyata untuk rollernya ini sudah dicampur-campur teman-teman. Jadi ada satu yang beda. Gak tahu maksudnya itu kenapa. Pantesan ketika panas itu ada suara berisik. Ternyata di bagian rollernya itu ada yang beda. Sehingga di bagian ini teman-teman, ini udah habis. Jadi ini menandakan rumahan rollernya ini harus diganti teman-teman. Waduh, ini harus diganti rumah rollernya. Pantesan ada suara agak sedikit berisik. Jadi dipasang yang racing.
Jadi udah kemakan teman-teman, ini udah parah kemakannya, ini harus diganti. Kalau dipaksakan ini bisa berbahaya nantinya ya teman-teman. Harus beli rumah roller. Jadi kemungkinan teman-teman ini akibat cara pemasangan rollernya itu yang kebalik. Biasanya kalau pemasangan roller yang tidak benar, ini akan cepat terkikis. Makanya di sini teman-teman ini perhatikan untuk pemasangan roller. Jadi harus dilihat bagian ininya. Ada yang agak dikit rata, ada juga yang agak sedikit tumpul nih teman-teman. Nah kalau kita pasangnya kebalik seperti ini, nah ini pasti akan cepat habis. Jadi bagian ini yang nanti akan kena seperti ini ya. Nah ini seperti ada bekasnya yang udah ini ya, genteng tuh, lihat. Ini udah rusak tuh. Terus bagian ini juga sebagian ada yang sudah habis. Nah ini seharusnya persis seperti ini ya. Nah ini habis. Jadi untuk pemasangannya teman-teman ini harus diperhatikan. Saya rekomendasikan ya buat teman-teman semuanya, untuk pemasangan roller ya pada motor Honda Beat atau motor yang lain juga yang harus diperhatikan ininya. Jadi yang bagian rata caranya seperti ini. Terus ini juga sama. Di sini mana yang paling rata? Nah ini ya, agak dikit paling rata. Termasuk ini juga sama, yang paling rata. Ini juga sama. Mana aja yang paling rata? Permukaannya maksudnya rata dari permukaan. Ada juga yang dia bolak-balik, sama ada juga yang enggak. Saya kurang tahu ini maksudnya kenapa harus dibedain ya di antara yang ini. Padahal untuk roller seharusnya disamakan ya, jangan sampai dibeda-beda gitu. Oke. Untuk cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk sementara mungkin saya nggak bakalan ganti dulu. Ini saya akan coba pasang kembali ya teman-teman. Nanti kalau sudah beli spare partnya, berarti jelas ini harus diganti rumah ininya ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kebetulan hujan, cuacanya tidak mendukung, jadi ini harus dibersihkan dulu teman-teman. Ini dari debu-debu bekas ban, bersihkan dulu. Ini juga sama. Tidak. Kasih pelumas saja teman-teman ya, sedikit saja, jangan terlalu banyak bagian sini.
Ya baik teman-teman, alhamdulillah untuk pemasangan atau bongkar pasang CVT sekaligus memeriksa bagian dalamnya ini sudah selesai, dan kita coba hasilnya seperti apa. Nah ini ya, nah itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan. Dan saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.